Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita lagi ketemu AC LG ya. Jadi keluhannya itu nggak dingin, jadi nggak dingin sama sekali ya. Kita mau ngecek ke bagian outdoor. Oke, ini pertama-tama kita mau buka casing outdoornya dulu. Ini sepertinya sih fan-nya nggak nyala ya. Tadi sudah dites sama teman saya di depan, cuma nggak sempat direkam ya. Intinya sih fan-nya mati dan cuma kompresor yang nyala ya. Dan ini masalah ya teman-teman. Ini pertama-tama kita harus buka semua skrup ya di bagian body untuk ngebuka covernya. Ini nggak susah ya kalau untuk LG skrupnya atau cara buka cover bagian outdoor itu nggak terlalu sulit ya. Saya pikir cukup mudah. Oke nih, setelah cover terbuka ini kelihatan kapasitor ya. Ini jadi satu ya untuk kapasitor fan-nya. Ini sepertinya sih ada masalah di kapasitor. Jadi kapasitornya model yang satu ya, kapasitor kompresor dan kapasitor fan jadi satu. Ini agak gelembung ya. Coba copot dulu, langsungin pakai kapasitor yang ini. Testernya pakai nggak ke bawah. Sip. Oke, mantap. Jepit dikit sih. Langsungin dulu pakai kapasitor fan. Ini kayaknya sininya udah gembung ini. Udah itu. Udah ada yang bocor dikit. Ya, jangan kencang-kencang gepeng ntar. Itu berapa mikro tuh Mas pakai itunya? Itu pakai yang 1,5 ya? Hah? 2. 1,5 itu. Kita coba dulu. Ya. Ada begitu, ntar kita nyalain dulu. Kalau ini jalan berarti kapasitornya masalah. Oke teman-teman, tadi ada sedikit itu ya di HP buat ngerekam. Ini nggak sempat ngerekam tadi. Ternyata kita langsungin pakai kapasitor ya, nggak pakai kapasitor yang double tadi. Dia pakai kapasitor bekas. Ternyata ngangkat. Jadi kita putusin buat ganti kapasitor ya. Jadi ini tadi kita tes ya, pakai kapasitor yang lama. Jadi nggak masuk ke sini kapasitor fan-nya. Nah ini mikronya itu 15 per 1,5 ya. Nah ini dia nih, tadi kita langsungin ya teman-teman, cuma nggak sempat direkam tadi karena handphonenya lowbat. Intinya sih tadi udah kita coba. Nah ini kita bisa putusin ngelangsungin ke sini ya. Jadi ini kabel kuning dia untuk listrik sendirian, terus biru sama sisanya ya, ini biru merah itu masuk ke kapasitor. Itu dia gini maksudnya. Nah sebentar ya, kita kasih ujuk dulu. Nah ini kabel biru sama merah masuk ke kapasitor satu-satu, terus kabel kuning sendirian. Nah nanti kita bisa pakai kabel colokan ya, dilangsungin. Ini buat ngetes langsung aja sih. Nah ini jadi si kuning sendirian, terus ada satu kabel lagi nanti masuk ke kapasitor ini. Oke, cuma intinya sih kita lagi nggak ngasih unjuk itu ya. Cuma intinya ini kita ganti full, ganti langsung ya. Ini kapasitor bawaannya 15 mikro per 1,5. Jadi 15 mikro untuk si kompresor dan 1,5 nya untuk fan ini. Nah ini dia, harus sesuai ya teman-teman ya. Ini tadi udah kita tes. Jadi kalau teman-teman bingung untuk listrikan, ini kita bisa lihat di sini ada wiring diagramnya ya. Jadi kuning itu sendirian langsung ke kabel listrik, ke listrik ya, sendirian. Dan sisanya itu dua, biru sama merah itu masuk ke starting atau kapasitor. Atau kalau mau ngelepasnya dia nggak bingung, teman-teman bisa ditandain dulu ya di foto atau gimana ya.
Oke, cuma ini di sini intinya memang si kapasitornya bermasalah, terutama untuk kapasitor fan karena fannya ini nggak mau jalan. Jadi kita ganti. Nah ya udah kita potong tadi ya. Sekali lagi mohon maaf tadi nggak sempat kerekam. Cuma intinya ini kapasitornya bermasalah, fannya mati. Kita mau coba ganti kapasitornya dulu ya teman-teman ya. Oke, di sini kita mulai buat ganti kapasitor ya. Ini kita mau sambung dulu kabel yang sudah diputus tadi buat ngetes tadi. Nah, ini kita copot soket dari kapasitor yang lamanya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bingung bisa difoto dulu ya. Jadi diwarnai. Nah, ini udah agak goyang kayak koclak kayak gitulah ya. Terus agak gelembung juga. Nah, ini dia. Kita ganti pakai yang baru ya. Mikronya sama ya, 15/1,5. Harus sama, diusahakan. Nah, sekali lagi untuk soket kita tinggal ngikutin aja. Jadi teman-teman kalau bingung tuh buka kapasitor ya sebelum soketnya dibuka, difoto dulu jadi tahu kemana-kemananya ya. Sebenarnya sih ini untuk kapasitor model gini cukup gampang ya. Dia ada tulisan fan, jadi itu kabel kapasitor buat fannya, herm dan C biasanya untuk kelistrikan ya. Biasanya listrik itu ada 3, sisanya itu herm dan si fan ya. Ada tulisannya kok biasa di kapasitornya. Nah, ini kita pastiin buat penyambungan soket itu harus benar-benar pas. Jangan sampai ada yang kendor. Kalau kendor kita bisa jepit ya pakai itu. Nah, ini harus dijepit misalkan dia agak kendor karena bahaya ya buat listriknya. Oke, setelah terpasang, nah ini saya mau sedikit ngasih tahu lagi ya. Nah, ini kabelnya bisa kelihatan ya. Ini kabel untuk kelistrikannya ini. Nah, ini ada yang satu di fan dan herm, terus sisanya itu yang biru semua itu di C ya. Nah, biasanya kalau untuk ada tulisan fan itu sendirian. Nah, ini dia. Ini kalau nggak kita bisa ngikutin di sini kabel. Nah, ini dia kabel yang tadi udah diputus. Nah, ini dia teman-teman. Kira-kira kelistrikannya kayak gini lah ya. Untuk amannya sih memang kalian bisa foto dulu sebelum ganti, atau kalau udah keburu itu dicopot dan bingung, di sini ada wiring diagram. Ini bisa dilihat ya jalur-jalur kabel itu ada keterangan warna juga sih. Kita bisa buka cover di sini nih. Kita bisa lihat di area sini ada keterangan di wiring diagram. Jadi biar nggak bingung ya. Atau ngikutin gini aja. Nah, gampang sih sebenarnya ya. Sekali lagi bisa difoto atau ya diapalin lah ya. Oke, nah selanjutnya nanti kita tinggal hidupin. Nah, ini dia kapasitor yang lama. Nah, ini udah agak bocor ya, ada ngembung sedikit juga. Biasanya ciri kapasitor rusak gitu ya, agak gelembung gitu ya. Dan untuk hasil yang maksimal ini berhubung cukup kotor bagian outdoor dan indoor, jadi kita harus cuci dulu ya, di cleaning dulu. Ini pastiin bagian kondensor bersih ya, ini penting karena bahaya ya. Karena jika terlalu kotor juga nggak bagus buat kinerja mesin. Udah nyala itu, kipas bagus. Oke, sip. Nah, kencang, jadi kapasitornya yang rusak. Oke, tadi kapasitor fan-nya rusak, diganti. Oke, alhamdulillah setelah dites ini cukup bagus ya, dinginnya mantep, terasa banget. Ini tadi sebelumnya juga sudah di cleaning. Oke, jadi sekali lagi ini keluhannya itu nggak dingin. Setelah dicek tadi ternyata fan atau kipas itu nggak nyala ya. Dan setelah dicek lagi ternyata kerusakan atau penyebabnya adalah di kapasitor fan. Kebetulan kapasitornya itu jadi satu sama yang kompresor, jadi kita ganti dan hasilnya sudah oke. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.